Assalamualaikum ya adi ya oti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Rohmin Dauri, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PD Perjuangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang suci dan penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Ibadah puasa sejatinya membersihkan diri, merenung dan mengingat kembali kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ibadah puasa yang masih di tengah pandemi saat ini tidak hanya mampu menumbuhkan kepekaan spiritual seorang, namun juga kepekaan sosial kebangsaan kita. Disadari atau tidak, bulan Ramadan justru menciptakan banyak hal yang bernilai, sesuatu yang bermakna bagi kita semua, yaitu keikhlasan dan kesabaran. Terlebih Ramadan adalah bulan untuk berbagi antar sesama manusia, apalagi berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Momen untuk saling menjaga kebersamaan antar manusia tanpa membedakan kasta dan agama. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bunga mawar tumbuh merekah, tumbuh subur di dekat kolam ikan. Ramadan ini penuh berkah, mari kita saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hamparan sajadah abdi sumujud pasrah, diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Hamparan sajadah abdi sumujud pasrah, mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati. Taya deui panglompatan, taya deui pangutangan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Hamparan sajadah abdi
sujud pasrah diri lamoko dosa nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah pundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati tayah deui panglupatan tayah deui pamuntengan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Salam Pancasila Merdeka. Baik, kita berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Ramadan program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan menemani sambil berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan juga akan mengangkat bagaimana pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama dan juga pejuang dari Jakarta yang juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter Islam di tanah Betawi. Beliau adalah Kiai Haji Marzuki bin Mirsyad atau yang kerap dipanggil Guru Marzuki Cipinang Muara. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang concern dalam meneliti sejarah dan genealogi atau jaringan keilmuan para ulama di Betawi, yaitu Kiai Haji Rahmat Zilaneni Kiki. Selamat pagi Pak Kiai, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam program Inspirasi Sahur kita pada pagi hari ini. Ya, nah, pagi ini ya kita semoga bisa dapat sama-sama belajar Kiai ya tentang keteladanan dari Kiai Haji Marzuki bin Mirsyad. Baik Sobat BKN sekalian, sebelum kita masuk ke obrolan kita terkait keteladanan dari Kiai Haji Marzuki bin Mirsyad, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil beliau berikut ini. Syekh Ahmad Marzuki bin Mirsyad. Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsyad merupakan salah satu dari mahaguru ulama Betawi yang memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah Islam di tanah Betawi. Dilahirkan pada 5 Oktober tahun 1877 Masehi di Rawabangke, Jatinegara, Jakarta Timur. Beliau merupakan putra salah seorang khotib di Masjid Jamiul Anwar Rawabangke dari pasangan Ahmad Mirsyad dengan Hajah Fatimah binti Kiai Haji Sihabuddin Maghrobi Al-Maduri dari keturunan Maulana Ishaq yang makamnya terletak di kota Gresik, Jawa Timur. Masyarakat Betawi biasa menyebut Kiai Haji Ahmad Marzuki dengan Guru Marzuki yang merupakan sebutan level tertinggi dalam derajat keulamaan di kalangan masyarakat Betawi atau Jakarta tempo dulu. Guru-guru Kiai Haji Ahmad Marzuki adalah Habib Utsman bin Muhammad Bahnasan, Syekh Muhammad Umar Sato, Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Said Al-Yamani, Syekh Umar bin Abu Bakar Bajunet, Syekh Muhtar At-Torid, Syekh Marzuki Al-Bantani. Kiai Haji Ahmad Marzuki memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkenal, terutama di lingkungan masyarakat Betawi. Setidaknya ada 70 murid yang pernah belajar kepada Guru Marzuki yang kemudian menjadi ulama, sehingga tidak heran bila beliau dijuluki sebagai guru ulama Betawi. Kiai Haji Ahmad Marzuki peduli terhadap gerakan kebangsaan. Sebagaimana pada masanya,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keislaman Indonesia berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Guru Marzuki mengambil kontribusi dalam menegakkan NU yang masih usia dini tersebut di tanah Betawi. Sobat BKN sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Kiai Haji Marzuki bin Mirsyad bersama Kiai Zailana Kiki. Kiai Kiki ya, bisa dia panggil Kiai Kiki ya? Ya, Kiki ya. aja. Baik, Kiai, ini kita akan belajar nih mengenai Kiai Haji Marzuki bin Mirsyad. Nah, saya sepengetahuan saya ya Kiai ya, jadi beliau ini sering dipanggil sebagai Guru Marzuki ya. Jadi sudah lama dipanggil sebagai Guru Marzuki. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih, apa sih perbedaan ya antara panggilan guru dan Kiai sendiri itu di masyarakat di Betawi terutama ya di Jakarta ini. Baik, Sobat BKN, host yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahur yang indah ini. Iya. Sahur tapi kita membincangkan seorang tokoh ulama di Betawi yang tidak sembarang ulama. Ini adalah tokoh gurunya para guru. Nah, Iya, wah menarik sekali gurunya ya. para guru, gurunya para ulama Betawi nih. Iya, iya. Jadi kita sedang bincangkan Guru Marzuki Muara bin Mirsyad. Jadi beliau punya bapak namanya Mirsyad. Nah, dalam khazanah di Betawi ya, dalam struktur hierarki kepemimpinan atau struktur keulamaan lah ya, karena bicara ulama di Betawi, guru itu kalau kita padankan dengan status ulama di dunia Islam itu sama dengan syekh masyayikh. Di Betawi posisi guru tuh adalah orang yang alim di puncak yang tertinggi. Jadi benar-benar Alimnya alim. Iya. Alimnya tuh alim. Iya, benar-benar dihormati Itu sekali guru ya. ya. Di bawah guru ada mualim. Nah, di bawah mualim baru ada ustadz. Nah, artinya guru ini syekh, orang yang memiliki keilmuan yang mendalam gitu. Ini dalam hierarki keulamaan ya di Betawi. Nah, salah satu yang mendapatkan gelar guru ini adalah Guru Marzuki. Di Betawi itu ada istilah the six teachers ya, 6 guru terkemuka. Selain Guru Marzuki ada Guru Abdul Majid, ada Guru Mukni, ada Guru Mansur, ada Guru Romli, ada 6 guru tuh. Nah, ini salah satunya Guru Marzuki. Jadi bin Mirsyad. Iya, tidak banyak ya sebenarnya. Nggak banyak. Bisa dipanggil guru gitu. Ya, kalau di NTB Tuan Guru. Iya, iya. Itu di Nusa Tenggara Barat. Kalau di Betawi guru. Tapi guru di Betawi itu udah syekh. Kalau di Timur Tengah. Iya, iya. Kalau di Mesir, kan di Al-Azhar kan syekh itu udah profesor ya. Nah, ini kalau di Betawi itu guru. Iya, ulama yang dipandang benar-benar memiliki ilmu yang mampu dan sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, mumpuni. Kenapa? Karena mereka belajarnya nggak tahu tanggung nih. Belajarnya di luar negeri. Ya. Kalau sekarang orang kan favoritnya kalau belajar Islam itu ke luar negeri itu ke Mesir ya. Sama ini guru-guru kita di Betawi belajarnya bukan di lokal. Ya. Oh, baik. Belajarnya ke Timur Tengah. Menarik nih. Jadi terkait dengan pembelajaran Guru Marzuki nih. Kiai bisa menjelaskan sedikit Kiai bagaimana perjalanan singkat keilmuan dari Guru Marzuki nih sehingga bisa disebut sebagai guru besar. Jadi bagaimana beliau dulu berguru kemana, siapa gurunya begitu, bisa dijelaskan sedikit Kiai? Iya, beliau kecilnya ngaji kepada keluarga, lalu usia belasan tahun ngaji kepada Habib Utsman bin Muhammad bin Hasan. Lalu setelah itu beliau ngaji juga sebelumnya ada catatannya. Ada catatan beliau ngaji kepada beberapa ulama Betawi lainnya. Tapi
yang dikenal ngajinya ke Mekah. Iya. Setelah dari Habib Utsman bin Muhammad bin Hasan, ngajinya ke Mekah. Di Mekah itu beliau ngaji kepada ulama-ulama yang juga sebenarnya dari Nusantara. Ya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi setelah itu beliau kembali lagi ke tanah air untuk meneruskan pengajian dari gurunya Habib Utsman bin Muhammad bin Hasan. Nah, itu beliau ini ulama yang lahir tahun 1877. Ya. 1877. Sedangkan ada Habib yang dikenal juga di Betawi yang semasa dengan beliau namanya Habib Ali Kuitang. Oh, iya. Habib Ali Kuitang lahir 1870. Iya. Jadi terpaut 7 tahun dengan guru Marzuki ini. Ini juga Habib Ali ngaji juga ke Mekah. Oh. Gitu. Jadi ini dua kawan nih, sahabat baik. Habib Ali Kuitang dan guru Marzuki sahabat baik. Ya. Tapi Habib Ali Kuitang adanya di Jakarta Pusat, mendirikan Majelis Taklim Kuitang. Sedangkan guru Marzuki Muara mendirikan pondok pesantren. Ini sama-sama memiliki murid yang juga menjadi ulama terkemuka di Betawi. Ini sama-sama punya institusi pendidikan ulama. Satunya bentuknya Majelis Taklim, dan Habib Ali Kuitang juga buat madrasah kan, namanya Unun Falah di Kuitang. Nah, tapi guru Marzuki membuat lembaga pendidikan pondok pesantren. Dan guru Marzuki ini sahabat baik dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ketika belajar di Mekah. Ini tiga tokoh besar nih. Kalau kita bicara tentang guru Marzuki, itu bicara tentang juga Habib Ali Kuitang. Kita juga akan nyerempet-nyerempet pasti itu dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Nah, menarik nih hubungan beliau ya, Kiai Haji Marzuki, guru Marzuki. Guru Marzuki bin Mirsyad ini dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi saya pernah dengar nih, jadi memang guru Marzuki ini sebagai orang pertama yang diminta oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini untuk mendirikan NU di Betawi. Ya, yang minta siapa tuh? Sahabatnya. Oh. Jadi sahabat minta ke sahabat. Iya. Gimana kalau misalnya panjenengan punya teman akrab banget minta? Iya. Ya kan nggak enak kalau nolak. Betul. Gitu. Ini yang minta adalah sahabat. Sebagai apa? Ya. Sebagai pimpinan dengan jabatan konsul NU di Batavia. Konsul loh. Apa tuh konsul? Dalam struktur NU waktu itu, ya dalam pedoman dasarnya, yang namanya konsul ditunjuk langsung. Beda dengan pengurus wilayah. Wilayah ya, yang dia pengurus wilayah harus pakai musyawarah wilayah dulu. Ini enggak. Jabatannya C, kodenya C, konsul. Konsul NU di Batavia. Kalau konsul yang nunjuk PBNU. Jadi kalau zaman dulu namanya HBNU. HBNU itu istilah dalam struktur PBNU ya. NO, Nahdlatul Ulama ya nama. Nah, HBNO, konsul, baru kemudian istilahnya waktu itu bukan wilayah, tapi sentral cabang. Nah, kemudian cabang, sentral kring. Nah, sentral kring itu tingkat tingkat MWC. Nah, kami itu kecamatan, baru kemudian wilayah kelurahan, desa. Ya, ranting. Kring. Ya. Sentral kring. Jadi jabatan konsul itu langsung di bawah PBNU, ditunjuk langsung. Sementara saking istimewanya itu Batavia. Sementara Batavia kan pusat ya waktu itu ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Tidak sembarang orang. Dan ketika ditunjuk juga namanya guru Marzuki dengan Hadratus Syekh itu karena kawan juga nggak gampang mengiyakan. Apa kata Hadratus Syekh? Ketika minta begitu kepada temannya, kawan akrab ini guru Marzuki. Tolong bisa nggak di Batavia didirikan NU? Apa kata guru Marzuki? Saya dirikan NU kalau saya lihat dulu pesantrennya. Yang di Tebuireng ya? Tebuireng. Kalau misalnya itu santrinya nutup aurat dengan bagus, ya santri perempuan, maka saya akan izinkan NU berdiri di Batavia. Saking dekatnya gitu. Berarti ya. Jadi istilahnya ada hal yang guru Marzuki pengen tahu lah gitu. Maksudnya bener nggak sih NU ini
sesuai dengan syariat Islam seperti Ya, itu. karena nih dua-duanya juga pemimpin pesantren, Iya. pengasuh. Guru Marzuki punya pondok pesantren di Muara ya, di Muara, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Atau Syekh punya ponpes namanya Tebu Ireng. Iya. Sama-sama pemimpin pondok. Jumlah santri juga lumayan banyak loh. Santrinya Guru Marzuki. Ada 200 santri yang mondok di pondok pesantren Guru Marzuki di Muara. Cipinang itu, Cipinang Muara. 150 santri putra, 50 santri putri. Dan ada pondokannya. Iya. Untuk putra, untuk putri. Iya. Ada tempat belajarnya, ada masjidnya. Ini betul-betul pondok pesantren. Ini dua tokoh yang memiliki pondok pesantren yang jumlah santrinya lumayan besar Iya, ketika iya. itu. Saat Jadi itu bukan cukup- sembarangan iya. kita bicara nih Guru Marzuki itu. Nah, ini terkait dengan NU juga nih. Nah, beliau memang seorang guru yang memiliki rasa nasionalis ya. Ya. Jadi semangat kebangsaannya waktu itu memang diturunkan ke murid-muridnya. Nah, bisa diceritakan nggak Kiai bagaimana rasa nasionalisme itu benar-benar ditanamkan kepada anak didiknya dari Guru Marzuki waktu itu? Ya kan kalau udah bicara NU, Ya. Guru Marzuki seorang NU tentu kan mengiyakan apa yang ada di NU, termasuk jargon hubul waton minal iman. Ya. Dari Hatut Syekh kan punya sebagai pimpinan NU kan membuat sebuah istilah itu makolat ya, sebuah pepatah, sebuah ungkapan, sebuah moto. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air, ya kan nasionalisme. Ya. Betul. Minal iman. Sebagian pada iman. Tentu ini juga diiyakan oleh Guru Marzuki karena dia NU juga. Ya. Beliau NU juga dan itu ditularkan ke murid-muridnya hubul waton minal iman. Dari guru-guru dari Guru Marzuki ini ya dan guru-guru lainnya yang NU juga terutama Guru Marzuki ya. Ini kan yang ngaji akhirnya menjadi ulama pejuang juga. Jadi santri-santri Guru Marzuki akhirnya kemudian hari menjadi ulama pejuang yang nasionalis. Contoh Kiai Haji Nur Ali. Iya. Nah, itu mondoknya ya ketika remaja ya setelah anak-anak remaja itu masuk pondok ngajinya ke pondok pesantren Guru Marzuki gitu. Tapi Iya. kemudian kan lihat apa kurang nasionalis itu Kiai Haji Nur Ali. Iya. Itu. Akhirnya jadi angkat jadi Pejuang, pahlawan nasional juga. nasional, Tuh. gitu. Tuh, Jadi Kiai. kalau mau menganugerahkan pahlawan nasional jangan tanggung-tanggung, jangan hanya Kiai Nur Ali, gurunya dulu gurunya siapa? juga harus sanatnya juga ya ke Guru atas Marzuki. ya. Iya. Baik Kiai. Gitu. Dan juga ada lagi ya temannya juga Habib Ali Kuitang. Oh, iya. Sedang kita perjuangkan kalau Iya. bisa jadi pahlawan Amin. nasional karena yang banyak memberikan nasihat kepada Bung Karno ya. Insya Allah lah Kiai ya. Nah, ini, Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan dan bisa diangkat Iya. menjadi pahlawan nasional juga. Nah, dari ajaran Guru Marzuki nih, kira-kira apa yang Kiai Kiki lihat atau istilahnya rasakan bahwa sampai saat ini pun masih Relevan. tertanam? Iya, relevan ya, di- untuk menjaga NKRI ya, Iya. semangat nasionalisme. Betul, betul Kiai. Multikulturalisme kita, semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Iya. gitu ya. Keagamaan yang moderat. Ada satu kitab, ya ini Guru Marzuki bukan hanya sekedar ulama yang ngajar, tapi dia juga ngarang kitab juga, Iya. punya kitab-kitab. Itu ada 13 kitab yang saya bisa selamatkan, 8 kitab. Saya ikut menyelamatkan kitab-kitab beliau. Iya, iya. Salah satu kitabnya itu judulnya itu terkait dengan masalah terminologi kafir. Oh, Nah, nama kitabnya Sirajul Mubtadi fi Usuluddin Al-Muhammadi. Nama kitabnya tuh. iya. Di masa itu coba Guru Marzuki sudah mewanti-wanti agar tidak mudah mengkafirkan orang yang beda paham, yang beda passion politiknya, yang beda melihat persoalan keagamaan, nggak gampang ngafirin. Ya, ini kan bagus. Iya, Pak. Dari dulu sudah terpikirkan dan sudah Jangan gampang menjadi mengkafirkan. Iya, Nah, tapi gitu. fenomena sekarang kan coba kita lihat. Gara-gara memilih maaf nih pemimpinnya beda akidah, dianggap kita sudah kafir. Ini Guru Marzuki wanti-wanti, Iya. jangan keras Guru Marzuki melarang. Masalah iman itu hanya dia dan Allah yang tahu. Betul. Iya. Gitu. Ketika dia beda pilihan politik dalam konsep kebangsaan kita, undang-undang yang kita sepakati bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin di setiap level pemerintahan.
Jangan melihat agamanya. Ketika ada orang muslim memilih pemimpin non muslim, jangan yang milih ini dibilang kafir. Gitu. Kata Guru Marzuki, urusan apa Anda? Mudah sekali mencap orang kafir, sedangkan itu masalah wilayah batiniah. Jadi, Nah ini Guru Marzuki iya. kontribusinya di kitabnya itu tuh. Ini kitab sudah jarang dipelajari orang. Coba dihidupin lagi tuh kitab. Betul. Jadi dari jauh udah tahun 1000 Oh, itu sebelum dari- 1900 tuh Guru Marzuki ini pemikirannya sudah sangat maju Moderat. ya. Iya, moderat. Moderat dan nasionalis. Iya. Benar-benar Dia itu melihat, harus kita harus iya. hidupkan kembali nih Kiai. Betul. Ya, itu kalau bicara kontribusi ya. Dan Iya. ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Ya, pemirsa BKN ya, Iya. sobat BKN. Ini banyak ulama kita sebenarnya punya karya-karya bagus untuk menjaga negara ini jangan sampai pecah. Gara-gara orang memiliki paham yang sempit. Iya. Memahami Islam begitu sempit untuk kepentingan dia. Padahal kita bicara tentang konsep kenegaraan, kebangsaan yang kita sepakati bersama untuk kepentingan semua agama dan keyakinan. Gitu. Ini kan larinya kan banyak, ya nggak semuanya, tapi kelompoknya kecil tapi karena dia nyaring suaranya ingin ngacak-ngacak masalah sesuatu yang kita sepakati. Ketika berbeda dianggap kafir. Iya. Nah, ini makanya NU sangat bijak ketika melihat dalam kebangsaan jangan pakai kafir, non muslim. Iya. Gitu. Itu bijak karena ini sudah ada landasan jauh sebelum NU itu membuat keputusan di tahun 1919-an Iya. seorang ulama Betawi sudah membuat karya ilmiah dalam sebuah Kitab, buku iya. kitab tentang terminologi kafir yang jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan keyakinan sempit Iya. dan paham-paham sempit. Tujuan yang tidak yang intinya Nah. ujung-ujungnya jadi akan memecah belah itu ya Kiai ya. Ya itu dia. Ini tugas kita nih ya para ustadz ulama untuk mengangkat lagi kitab-kitab karangan Guru Marzuki yang syarat dengan pemahaman yang moderat. Iya. Ya, keberagaman yang moderat. Ini bisa menjaga persatuan kita. Iya. Saya sangat setuju saya Kiai. Bagaimana seorang Guru Marzuki ini yang kalau sudah tataran keilmuan sudah tidak diragukan lagi ya, bahkan beliau adalah salah Iya. satu sahabat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Wah, CS banget itu. Iya, istilahnya Ya. jangan sampai kita yang mungkin yang ngerasa aduh baru dapat tahu sedikit mengenai Islam udah serasa Ya. mengetahui semua. Kita harus tetap rendah hati, belajar terus belajar lagi bagaimana mendalami dan istilahnya mengamalkan lah itu. Ya. Iya. Demikian inspirasinya bisa ambil Iya. dari tokoh ini. Iya, betul. Seorang Luar ulama biasa, Betawi yang moderat. Betul. Yang betul-betul menjaga agar masyarakat itu tidak terpecah belah karena persoalan pemahaman yang berbeda. Iya. Apalagi dalam satu agama. Iya. Tapi ini konteksnya karena kita negara kesatuan, kita hormati juga. Iya. Jangan mudah. Betul. Gitu. Betul, Kiai. Dan saya rasa juga yang di luar Islam juga sekarang ini kan paling gak enak kalau dicap atau dibilang kafir. Iya. Walaupun itu ada terminologi di Al-Quran, ya, di teks hadis. Cuman kita memakai semangat kebersamaan. Terlebih dalam kasus ini, jangan sampai mudah sekali seorang Muslim mengkafirkan Muslim yang lain gara-gara perbedaan pilihan iya. politik misalnya, atau perbedaan pemahaman, Iya. gitu. Iya, betul. Baik, Sobat BKN, sangat menarik ini. Terima kasih banyak Ya, Kiai Kiki semoga atas menginspirasi Iya, benar-benar. di sahur ini, Iya. gitu kan? Baik, begitu hangat sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi ya tak terasa juga nih bahwa Sudah kita 30 menit ya. Iya, sudah sampai di penghujung acara ya. Tapi meskipun demikian ya kita sudah banyak belajar ya. Insya Allah, Iya, insya Allah kita ya. bisa ambil hikmahnya dari Iya. sosok Guru Marzuki yang Iya, moderat. Iya. Iya. Baik, demikian untuk inspirasi Ramadan kali ini. Jadi kita perlu benar-benar istilahnya mengambil hikmah dari apa yang sudah diajarkan, diteladankan oleh Guru Marzuki, dan juga kita untuk kedepannya bagaimana kita bisa mempersatukan masyarakat dengan saling menghargai satu sama lain,
dan juga tetap mengaplikasikan atau mengamalkan nilai-nilai Islam yang luhur dalam konteks keindonesiaan. Baik, Sobat BKN, kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling dari